Secara logika, uang yang dikeluarkan seharusnya membuat kita semakin jauh dari bebas finansial. Maka wajar jika banyak orang ragu ketika mendengar kalimat sedekah justru melancarkan rezeki. Kedengarannya bertentangan dengan akal sehat. Namun yang sering luput adalah satu hal. Kebanyakan orang tidak kekurangan uang, mereka kekurangan kontrol atas arah keluarnya uang. Kita bisa melihat banyak contoh orang dengan penghasilan cukup bahkan besar, tetapi hidupnya tetap terasa sempit. Setiap ada tambahan uang, selalu ada alasan untuk menghabiskannya. Tanpa batas psikologis, uang hanya lewat tanpa pernah sempat membangun ketenangan. Masalahnya bukan di income, tetapi di sistem yang mengaturnya. Video ini bukan tentang sedekah sebagai keajaiban instan. Kita akan membahasnya sebagai alat sistem yang rasional untuk menghentikan kebocoran finansial dan mempercepat stabilitas. Jika Anda ingin memahami uang dengan cara yang lebih dewasa dan tenang, silakan subscribe. Channel ini tidak menjual mimpi, tapi arah. Banyak orang percaya bahwa solusi dari semua tekanan finansial adalah satu hal, menaikkan penghasilan. Logika ini terdengar masuk akal, bahkan terlihat rasional. Namun kenyataannya, kita bisa melihat terlalu banyak contoh orang dengan income yang terus naik, tetapi hidupnya tetap terasa sempit dan penuh kecemasan. Ini menjadi tanda awal bahwa masalahnya bukan semata di jumlah uang yang masuk. Jika ditarik ke akar masalah, tekanan finansial lebih sering muncul karena kurangnya kontrol, bukan kurangnya uang. Tanpa sistem yang jelas, setiap tambahan pemasukan justru memperbesar potensi kebocoran. Uang mengikuti kebiasaan bukan rencana, dan jika kebiasaan yang ada adalah konsumsi tanpa batas psikologis, maka berapapun income tidak akan pernah cukup. Kondisi ini diperparah oleh fenomena yang jarang disadari, gaya hidup yang selalu menyesuaikan pendapatan. Saat penghasilan naik, standar hidup ikut naik. Hal-hal yang dulu dianggap mewah perlahan berubah menjadi kebutuhan. Proses ini terjadi halus, hampir tidak terasa, sampai suatu hari seseorang menyadari bahwa ruang aman finansialnya tidak pernah benar-benar terbentuk. Disinilah banyak orang terjebak dalam ilusi stabilitas. Selama tagihan masih bisa dibayar dan kebutuhan dasar terpenuhi, kondisi dianggap aman. Padahal, sistem finansial yang sehat seharusnya mampu menyerap guncangan, bukan hanya bertahan di kondisi normal. Tanpa kontrol yang kuat, hidup finansial hanya bergantung pada satu hal, keadaan tetap baik-baik saja. Pilar pertama ini penting untuk disadari sejak awal, karena selama kita masih percaya bahwa masalah utama ada di income, solusi apapun akan selalu berfokus pada bekerja lebih keras. Padahal, yang dibutuhkan bukan tambahan tenaga, melainkan perbaikan arah. Tanpa kontrol, uang hanya menjadi arus yang lewat, bukan fondasi yang membangun. Salah satu jebakan paling halus dalam kehidupan finansial adalah rasa aman yang sebenarnya sangat rapuh. Selama gaji masih masuk tepat waktu dan kewajiban bulanan bisa ditutup, otak memberi sinyal bahwa situasi terkendali. Rasa aman semu ini menenangkan pikiran, tetapi justru membuat seseorang berhenti waspada. Tidak ada dorongan untuk memperbaiki sistem, karena secara kasat mata hidup masih berjalan. Padahal di bawah permukaan, fondasi perlindungan finansial terus menipis tanpa disadari. Otak manusia secara alami dirancang untuk menghemat energi. Ia cenderung mempertahankan pola lama yang terasa familiar, meskipun pola tersebut jelas tidak ideal. Mengubah cara memperlakukan uang membutuhkan usaha mental yang tidak kecil, kesadaran, disiplin, dan keberanian menghadapi ketidaknyamanan. Karena itu, selama belum ada ancaman nyata, otak akan memilih jalan termudah, yaitu melanjutkan kebiasaan lama sambil berharap keadaan tidak berubah. Masalahnya, dunia finansial bergerak jauh lebih cepat daripada kebiasaan kita. Biaya hidup meningkat, risiko ekonomi semakin kompleks, dan ketidakpastian menjadi bagian normal dari kehidupan modern. Namun sistem keuangan pribadi banyak orang tetap diam di tempat. Ia dibangun dengan asumsi lama bahwa penghasilan akan selalu cukup dan kondisi akan tetap stabil. Ketika realita berubah, sistem ini tidak siap merespons.
Kesadaran seringkali baru muncul ketika pilihan sudah sangat terbatas. Saat terjadi krisis kesehatan, kehilangan pekerjaan, atau gangguan ekonomi, barulah terlihat betapa tipisnya lapisan pengaman yang dimiliki. Di titik ini, keputusan finansial jarang lahir dari strategi, melainkan dari kepanikan. Fokus hidup bergeser dari membangun masa depan ke sekadar menyelamatkan hari ini, dan harga yang harus dibayar menjadi jauh lebih mahal. Karena itulah pilar pertama ini penting untuk dipahami secara utuh, bukan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi untuk mengubah arah berpikir. Selama kontrol tidak dibangun sejak awal, tambahan penghasilan hanya akan memperbesar potensi kebocoran. Dan selama kebocoran masih dianggap wajar, konsep sedekah sebagai alat pengunci sistem finansial tidak akan pernah bekerja secara maksimal. Di titik inilah, sedekah mulai perlu dipahami dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai pengeluaran tambahan, bukan pula sebagai tindakan emosional semata, melainkan sebagai alat sistem yang bekerja pada level perilaku dan keputusan. Selama sedekah masih diposisikan sebagai sesuatu yang dilakukan jika ada sisa, ia tidak akan pernah memiliki dampak struktural. Justru ketika ia ditempatkan sebagai bagian awal dari alur keuangan, efeknya mulai terasa secara nyata. Urutan selalu menentukan hasil. Ketika sedekah dilakukan di awal, sebelum uang bersentuhan dengan keinginan dan ego, otak menerima pesan yang jelas bahwa uang ini tidak sepenuhnya bebas digunakan. Ada fungsi yang lebih besar daripada sekadar konsumsi. Dari sudut pandang psikologi, ini menciptakan batas pertama yang sangat penting, karena perilaku finansial manusia lebih banyak digerakkan oleh persepsi daripada perhitungan rasional. Dalam pendekatan NLP, mekanisme ini dikenal sebagai anchoring perilaku. Sedekah yang konsisten di awal menjadi jangkar yang mengaktifkan pola pengelolaan yang lebih sadar setiap kali menerima penghasilan. Otak belajar mengasosiasikan uang dengan tanggung jawab, bukan hanya dengan kepuasan. Seiring waktu, jangkar ini melemahkan impuls belanja yang selama ini menjadi sumber utama kebocoran finansial. Dampaknya mulai terlihat dalam keputusan sehari-hari. Keinginan untuk membeli sesuatu tidak lagi langsung diterjemahkan menjadi tindakan. Ada jeda, ada pertimbangan, ada evaluasi, apakah keputusan tersebut selaras dengan arah jangka panjang. Jeda inilah yang seringkali tidak dimiliki oleh sistem keuangan yang rapuh. Bukan karena kurang niat, tetapi karena tidak ada mekanisme yang memaksa otak untuk berhenti sejenak. Sedekah, ketika ditempatkan dengan benar, berfungsi seperti rem pada kendaraan. Ia tidak menghentikan laju, tetapi memastikan arah tetap terkendali. Dengan adanya rem ini, uang tidak lagi bergerak liar mengikuti emosi sesaat. Ia mulai mengalir sesuai sistem yang sudah ditetapkan. Dan disinilah titik awal di mana kebocoran mulai tertutup, bukan karena penghasilan bertambah, tetapi karena kontrol mulai terbentuk. Langkah berikutnya adalah mengubah cara kita memandang utang. Dalam banyak kasus, utang tidak muncul karena kebutuhan mendesak semata, tetapi karena sistem pengendalian yang lemah. Utang sering dipersepsikan sebagai solusi cepat untuk meredakan ketidaknyamanan hari ini. Dari sudut pandang NLP, ini adalah pola pelarian emosional. Ketika sudut pandang ini tidak diubah, utang akan terus diulang karena otak mengasosiasikannya dengan rasa lega sesaat. Sedekah yang dilakukan secara konsisten membantu membentuk sudut pandang baru terhadap utang. Ketika seseorang sudah menetapkan bahwa sebagian uang memiliki tujuan yang lebih besar sejak awal, ruang untuk pembenaran utang menjadi lebih sempit. Utang tidak lagi terasa netral atau wajar, melainkan menjadi sinyal bahwa ada bagian dari sistem yang belum tertata. Di titik ini, utang mulai dilihat sebagai alarm, bukan penyelamat. Efek lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan menunda kepuasan. Sedekah melatih otak untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi segera. Ini bukan latihan penahanan diri yang keras, tetapi pembiasaan yang lembut dan konsisten. Setiap kali keinginan muncul, otak sudah terbiasa dengan konsep prioritas, sehingga dorongan tersebut tidak lagi mendominasi keputusan.
Seiring waktu, pola ini membentuk jalur saraf baru yang lebih stabil. Keputusan finansial diambil dengan kepala lebih dingin, bukan karena tekanan emosi atau dorongan sesaat. Uang tidak lagi diperlakukan sebagai alat pelarian, tetapi sebagai sumber daya yang harus diarahkan. Inilah perubahan mendasar yang jarang terlihat di permukaan, tetapi sangat menentukan kualitas keuangan jangka panjang. Inilah inti dari pilar kedua. Sedekah bukan solusi instan, tetapi penguat sistem. Ia membuat perilaku baik menjadi lebih otomatis dan perilaku merusak semakin sulit dilakukan. Ketika sistem ini berjalan, kebebasan finansial tidak lagi terasa seperti target yang jauh, melainkan proses yang terus bergerak maju pelan, konsisten, dan terkendali. Ketika seseorang mulai membangun sistem finansial yang lebih tertata, perubahan pertama yang biasanya dirasakan bukanlah lonjakan penghasilan, melainkan perubahan kualitas hidup sehari-hari. Pikiran terasa lebih ringan, keputusan tidak lagi terburu-buru, dan kecemasan terhadap uang mulai mereda. Inilah fase awal yang sering disebut banyak orang sebagai rezeki terasa lebih lancar, padahal secara angka belum tentu ada perubahan besar. Yang berubah adalah alurnya, bukan jumlahnya. Sedekah berperan penting dalam perubahan ini karena ia memaksa seseorang untuk hidup dengan kesadaran batas. Ketika uang tidak lagi sepenuhnya dianggap milik ego, keputusan finansial menjadi lebih berhati-hati dan terukur. Setiap pengeluaran dipertimbangkan bukan hanya dari sisi keinginan, tetapi dari kesesuaian dengan arah hidup. Dari sinilah rasa cukup mulai muncul, dan rasa cukup inilah yang sering disalahartikan sebagai keberuntungan. Di sisi lain, ketenangan batin yang muncul dari sistem yang tertata menciptakan efek lanjutan yang sangat nyata. Orang yang lebih tenang cenderung berpikir lebih jernih, berbicara lebih terukur, dan mengambil keputusan dengan risiko yang lebih rendah. Dalam konteks kerja dan usaha, ini berdampak langsung pada kualitas relasi, kepercayaan, dan peluang yang datang. Rezeki terasa lancar bukan karena keajaiban, tetapi karena kesalahan berkurang. Banyak orang tidak menyadari bahwa sebagian besar masalah finansial mereka bukan disebabkan oleh kurangnya kesempatan, melainkan oleh keputusan yang buruk saat berada di bawah tekanan. Sedekah melalui sistem yang dibangunnya mengurangi tekanan tersebut. Ketika tekanan menurun, keputusan membaik. Ketika keputusan membaik, hasil pun ikut membaik. Ini adalah rantai sebab akibat yang sering luput dibahas. Pilar ketiga ini menegaskan bahwa rezeki lancar seharusnya dipahami sebagai aliran hidup yang lebih tertata dan minim friksi. Bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan kontrol yang lebih kuat. Di titik ini, sedekah tidak lagi dipandang sebagai pengorbanan, melainkan sebagai bagian dari desain hidup yang membuat perjalanan finansial terasa lebih stabil dan dapat diprediksi. Di titik yang lebih dalam, kelancaran rezeki mulai terasa sebagai perubahan posisi hidup. Seseorang tidak lagi sekadar bereaksi terhadap keadaan, tetapi mampu mengarahkan langkahnya sendiri. Ada rasa percaya diri yang lahir bukan dari banyaknya uang, melainkan dari keyakinan bahwa hidupnya dikelola dengan sadar. Perasaan inilah yang membuat seseorang lebih berani mengambil keputusan penting tanpa dikuasai ketakutan. Dampak ini sangat terasa dalam peran sebagai kepala keluarga. Ketika finansial tidak lagi menjadi sumber kecemasan utama, energi mental bisa dialihkan untuk hal yang lebih esensial, membangun relasi, mendidik anak, dan mengambil keputusan jangka panjang. Keluarga merasakan stabilitas bukan karena hidup mewah, tetapi karena arah hidup jelas dan konsisten. Inilah bentuk keamanan yang tidak bisa dibeli dengan konsumsi. Sedekah juga menanamkan satu nilai penting yang sering hilang dalam pembahasan finansial modern, yaitu tanggung jawab sosial. Ketika seseorang terbiasa menyisihkan untuk kepentingan yang lebih besar, perspektif hidupnya meluas. Uang tidak lagi dipandang sebagai alat untuk menang sendiri, tetapi sebagai sarana berkontribusi. Dari sini lahir rasa makna, dan rasa makna inilah yang membuat hidup terasa cukup meski tidak selalu berlebih.
Pada akhirnya, pilar ketiga ini menutup lingkaran besar antara uang, ketenangan, dan makna hidup. Rezeki terasa lebih lancar bukan karena jalan hidup menjadi bebas hambatan, tetapi karena seseorang memiliki sistem, nilai, dan ketenangan untuk melaluinya. Disinilah sedekah menemukan posisinya yang paling rasional, bukan sebagai janji kaya, melainkan sebagai fondasi hidup yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Uang pada dasarnya hanyalah alat, tetapi cara kita memperlakukannya menentukan arah hidup yang kita bangun. Ketika uang dikelola tanpa sistem dan nilai, ia mudah berubah menjadi sumber tekanan, kecemasan, dan keputusan reaktif. Sebaliknya, saat uang ditempatkan dalam struktur yang sadar dengan batas, prioritas, dan tujuan yang jelas, ia justru menjadi penopang ketenangan. Di titik inilah sedekah tidak lagi berdiri sebagai konsep moral semata, tetapi sebagai bagian dari desain hidup yang lebih sehat. Kebebasan finansial sering disalahartikan sebagai kondisi tanpa masalah atau tanpa kekurangan, padahal kebebasan yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian tanpa panik. Disiplin kecil yang dilakukan konsisten, termasuk keberanian menyisihkan di awal, melatih otak untuk tidak dikuasai rasa takut. Dari sinilah ketenangan batin muncul, dan dari ketenangan inilah keputusan-keputusan yang lebih baik lahir. Pada akhirnya, sedekah tidak mengubah nasib seseorang secara ajaib, tetapi mengubah hubungan seseorang dengan uang. Ketika hubungan itu menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab, hidup pun bergerak ke arah yang lebih stabil. Bukan karena uang tiba-tiba berlipat, melainkan karena arah hidup tidak lagi bocor kemana-mana. Sekarang saya ingin mengajak Anda berhenti sejenak dan melihat kembali hubungan Anda dengan uang selama ini. Bukan untuk menilai benar atau salah, tetapi untuk menyadari posisi Anda hari ini. Apakah uang masih sering menjadi sumber kecemasan atau sudah mulai menjadi alat yang bisa Anda kendalikan? Kesadaran ini adalah langkah awal yang sering dilewatkan, padahal sangat menentukan arah ke depan. Silakan tuliskan di kolom komentar, dengan jujur, apa tantangan finansial terbesar yang sedang Anda hadapi saat ini? Apakah soal impuls belanja, utang yang terasa menekan, atau ketidakmampuan menyisihkan secara konsisten meski penghasilan ada? Dengan berbagi, Anda bukan hanya membantu diri sendiri memahami masalahnya, tetapi juga memberi ruang bagi orang lain untuk merasa tidak sendirian. Jika pembahasan ini terasa relevan dan Anda ingin terus belajar membangun sistem finansial yang lebih tenang dan berkelanjutan, pastikan Anda sudah berlangganan channel ini. Kita tidak mencari jalan pintas, tetapi arah yang benar. Karena pada akhirnya, kebebasan finansial bukan tentang seberapa cepat Anda sampai, melainkan seberapa kokoh Anda bisa bertahan di sepanjang perjalanan.